haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. 1 minggu Tuhan Yesus sudah pelihara hidup kita. Dan pada hari ini kita tidak berada di tempat yang lain. Kita berada di rumah Tuhan. Amen. Kita rindu menaikkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin saudaraku, mari yang rindu kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hatimu saudara. Tundukkan kepalamu, kita akan satu dengan doa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus kami yang baik. Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terbukti sampai saat ini Tuhan, kami dalam keadaan baik. Kami dalam keadaan sehat Tuhan. Itu semua cukup bagi kami Tuhan Yesus. Untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, kami merindukan Engkau Roh Kudus. Kami mengundang Engkau Roh Kudus yang manis. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Yesus. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Oh terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa Engkau disenangkan Bapa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Lagi katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Mari katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari jemaat Tuhan dengan imanmu nyanyikan pujian ini bagi Yesus. Jemaat nyanyikan. Yesus Tuhan, Kau layak. Oh hanya Engkau yang layak Tuhan. Oh amin Tuhan Yesus. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku. Sama-sama kita nyanyikan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatan. Mari yang percaya katakan bagi Yesus, Kau Allah
ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji di tempat ini Tuhan Yesus. Saatnya kami akan rindu lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau satu-satunya penebus hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau penolong hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama dengan sukacita kita katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Yes Tuhan. Dia angkat deritaku, Sembuhkan. sembuhkan Engkau sembuhkan sakitku Ku Tuhan. yakin, ku yakin. Mari angkat tanganmu katakan bagi Tuhan Yesus. Ku angkat panji, oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Mari katakan bagi Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Amin Tuhan. Dia angkat deritaku, Sembuhkan sakitku Tuhan. sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari angkat tanganmu dan katakan bagi Tuhan Yesus. Ku angkat panji, oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dan Engkau hidup Dia Tuhan. hiduplah. Dan penebusku. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari katakan Dia penebusku. Penebusku, Oh, Engkau satu-satunya penebus hidup kami Tuhan. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari dengan iman katakan bagi Yesus. Kau bebaskanku, dan ku kan bangkit. Ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Mari bertepuk tangan katakan. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia Dia penebusku. penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Tepuk tangan yang terbaik bagi penebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan yang kedua untuk pembangunan gereja, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk. Saat saudara meninggalkan ruangan ibadah, kita siapkan persembahan kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Engkau begitu baik dalam hidup Amin, kami Yesus, Tuhan. amin. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada di bulan yang baru, di minggu yang haleluya, baru, semua Yesus, karena Tuhan. anugerah Tuhan. Amin, amin. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Ya, Tuhan. Tuhan Yesus. Memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita karena kami mengasihi Amin, Tuhan. amin, Terima Yesus, kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di Gereja Bethel Indonesia. Dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 5 Maret 2023. Informasi ibadah untuk minggu depan, ibadah raya akan dilaksanakan seperti biasa, 4 kali ibadah. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menyerahkan anaknya, minggu depan akan dilaksanakan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Serlin Sakati MA. Bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan lewat transfer bank, dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer, saudara bisa mengirimnya melalui nomor WhatsApp 0812-2238-2829. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan secara tunai, dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis, pukul 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa lantai 2. Ini terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu didoakan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk berkomitmen menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Serlin Sakati MA. Atau saudara dapat mengambil formulir kartu anggota jemaat di depan pintu masuk, atau dapat mengisinya melalui link yang tersedia di akun sosial media GBI Watwar Palu. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, jemaat dapat mengambil dan mengisi formulir doa di depan pintu masuk, dan formulir doa jemaat akan didoakan di Menara Doa. Bagi kaum ibu, mari bergabung di ibadah Wanita Bethel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di Gedung gereja. Informasi bagi tim pemuji akan dilaksanakan pertemuan pemuji hari Senin 6 Maret 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja dan diwajibkan bagi seluruh tim pemuji untuk hadir. Doa puasa raya 40 hari akan dimulai pada hari Senin 13 Maret 2023 sampai 21 April 2023. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam puasa raya 40 hari ini. Doa puasa raya akan dilakukan di rumah masing-masing dan setiap hari Jumat jam 12 siang akan dilakukan ibadah dan doa puasa raya di ruang serbaguna GBI Watwar. Mari bersama-sama kita memberi waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui doa dan puasa selama 40 hari. Kita akan berdoa secara khusus untuk bangsa, gereja, jiwa-jiwa, dan pergumulan pribadi kita. Informasi bagi kaum muda usia 18-24 tahun akan dilaksanakan ibadah Youth Uni hari Jumat 10 Maret 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Kami mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi kuasa Tuhanlah yang terlaksana. Demikian Sunday Update ini. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan pada siang hari ini. Engkau kebanggaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat cintamu bagi umatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku.
Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Nyanyi sama-sama, katakan. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sambil buka tanganmu katakan sama Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau jadikan kami Tuhan, Kau menjadikan serupa gambaran-Mu, serupa gambaran-Mu, dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu bagi kami. Kau berikan hidupmu, ya Tuhan, sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sambil angkat tangan katakan sama Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tak. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yang percaya sama Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Engkau tidak pernah tinggalkan umat-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Berapa banyak umat Tuhan yang percaya akan pertolongan Tuhan? Lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Yang percaya sama Tuhan, buka kedua tanganmu. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
Jemaat Tuhan saja nyanyikan, katakan, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan agar indah bagimu, agar indah agar indah bagimu, agar indah agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik, yang mengalami pertolongan Tuhan. Kita sama-sama sembah Tuhan, dan kami mengalaminya setiap hari Tuhan. Kami mengalami pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengalami kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengalami penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat kasih setiamu yang tidak pernah habis bagi umat-Mu. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami mau angkat suara kami menyembah Engkau. Haleluya. Mari angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Ya, ya. Oh, terima kasih Tuhan. Penolong kami yang setia, yang tidak pernah biarkan kami sendirian. Ya, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, kami mencintai-Mu lebih dari siapapun dalam hidup kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Engkau disenangkan, Engkau disenangkan. Engkau dicintai di tempat ini. Engkau dikasihi di tempat ini Tuhan. Ada sukacita waktu kami berada di dalam hadirat-Mu. Ada damai sejahtera waktu kami menyembah Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Lebih lebar dari samudera betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Amin.
lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Amin. Amin. Betapa kasih setia Tuhan selalu cukup dalam hidup kami. Amin. Tuhan Yesus. Kami mau katakan sama Tuhan, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, ya Tuhan. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, ya Tuhan. Cinta yang ku dapat darimu, cinta yang tidak teruji Tuhan, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Jemaat Tuhan katakan, namun ada cinta yang ku dapat darimu. Oh, terima kasih Tuhan, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku Tuhan, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, ya. Cinta yang ku dapat darimu. Boleh sambil angkat tanganmu umat Tuhan, katakan sama Tuhan, telah terujilah rentangan sang waktu. Engkau tetap Tuhan yang setia bagi kami. Kau mati bayar, berkorban untuk diriku. Kita bangkit berdiri umat Tuhan. Boleh sambil angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Oh, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, ya. Cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku, untuk diriku. Dan kami kagum akan Engkau Tuhan. Angkat tanganmu sama Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ya. Ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Lagi ku kagum akan Engkau. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya.
Tidak ada segala sesuatu apapun di bawah kolong langit ini yang sanggup membuat kami kagum dan tersep akan pribadi Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan. Kalau kami melihat hari-hari yang sudah kami lewati, sampai di titik ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu bukti cinta kasih Tuhan sungguh. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami rindu mau buka hati kami, pikiran kami, semua yang ada pada kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Tuhan tolong dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan buat kami percaya firman Tuhan itu kekuatan, firman Tuhan itu pelita bagi kami. Kami siap diberkati, kami siap ditegur, kami siap diubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan sharing sebuah tema kebenaran firman Tuhan, yaitu healthy financial atau kehidupan keuangan yang sehat, saudara. Ini prinsip Alkitab tentang uang. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang uang, ini sebenarnya agak kurang populer kalau kita bicara di gereja, tapi siang hari ini izinkan saya coba membahasnya secara sederhana supaya kita mengerti dan memahami prinsip-prinsip Alkitab yang bicara tentang uang. Saudara, setiap kita suka uang, betul ya? Setiap kita butuh uang. Tidak ada orang yang tidak memerlukan uang di dalam kehidupannya, karena uang itu hal yang esensi, hal yang basic, hal yang dasar untuk manusia zaman ini. Zaman ini orang tidak ada yang tidak perlu uang, segala sesuatu perlu yang namanya uang. Nah, faktanya saudara, setiap kita, siapapun kita, pasti kita punya uang. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ini bukan soal besar kecilnya uang yang kita miliki, tapi bagaimana kita memanagenya, kita mengelolanya, dan bagaimana cara kita memandang terhadap uang. Saya mulai dengan 2 Timotius 3, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 dan 2, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, kita tidak tahu kapan hari-hari terakhir itu akan tiba. Tapi percayalah, saat ini tanda-tandanya kita sedang mengarah ke sana. Kita sedang mengarah kepada satu masa yang amat sangat sukar. Dan ketika itu terjadi, firman Tuhan katakan tanda-tandanya nyata, saudara. Kalau saudara baca selanjutnya ayat ini akan nampak tanda-tanda orang yang hidup di zaman akhir zaman itu seperti apa. Tapi dia mulai dengan dua hal. Manusia akhir zaman, tanda-tanda akhir itu, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi orang yang egois, jadi orang yang selfish. Kemudian tidak hanya itu, dia menjadi hamba uang. Bukankah Alkitab katakan juga cinta akan uang merupakan akar dari segala kejahatan. Nah, saudara, ini penting kita mengerti, memahami bagaimana prinsip-prinsip Alkitab yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita untuk memanage, mengelola, bahkan memandang uang itu seperti apa. Nah, saudara, saya menyimpulkan begini, bagaimana kita berurusan dengan uang itu akan berpengaruh dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana pola pikir kita terhadap uang, cara pandang kita terhadap uang, bagaimana kita memanage dan menggunakan uang, ini akan berpengaruh dengan hubungan kita terhadap Tuhan. Nah, saudara, kita ingin sukses dalam mengiring Tuhan. Kita ingin sukses sebagai pengikut dan murid Kristus. Salah satu kuncinya adalah kita harus belajar untuk menangani persoalan uang. Nah, saudara, kalau kita lihat Alkitab, Tuhan Yesus seringkali mengajar menggunakan perumpamaan. Kurang lebih ada 38 perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai di dalam kitab Perjanjian Baru.
Dari 38 perumpamaan pengajaran yang dipakai Yesus, 16 diantaranya Tuhan Yesus bicara tentang uang, bicara tentang harta benda. Karena kenapa saudara? Apakah Tuhan Yesus mata duitan, Alkitab mata duitan? Tidak. Karena ini hal yang penting, ini hal yang basic yang perlu Tuhan peringatkan dan sampaikan terhadap kita pengikutnya. Kemudian saudara di Alkitab juga itu kurang lebih kalau saudara cari ada 500 ayat bicara tentang iman. Dan kurang lebih 500-an ayat bicara tentang doa. Tetapi ada kurang lebih 2350 ayat bicara tentang uang dan harta benda. Saudara, ini penting untuk diingatkan karena manusia, kita, saya dan saudara seringkali kita gagal, kita jatuh dalam persoalan dengan yang namanya uang. Nah, hari ini kita mau belajar secara cepat bagaimana prinsip Alkitab supaya kita memiliki healthy financial. Tentu berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang pertama, Tuhan adalah pemilik, kita hanyalah pengelola. Prinsip pertama tentang uang, Tuhanlah pemilik. Saya dan saudara hanyalah pengelola. 1 Korintus 10 ayat 26 berkata begini saudara. Bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Bumi serta segala isinya yang ada di dalamnya itu adalah milik Tuhan. Saudara punya mobil, BPKB nama saudara. Saudara punya rumah, sertifikat nama saudara. Tetapi karena saya dan saudara adalah milik kepunyaan Kristus yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, segala yang kita miliki, yang kita punya itu Tuhan punya. Katakan amin. Nah, kemudian saudara Hagai 2 ayat 8. Kalau di Android mungkin ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara mungkin punya benda-benda yang berharga. Saudara pakai perhiasan yang ekspensif yang berharga. Cincin-cincin emas. Kalung pun dari emas. Anting-anting emas, gelang emas. Atau mungkin ada juga yang pakai gigi emas. Berapa kilo yang kita punya itu milik Tuhan. Saudara dapat hadiah dari suami, Valentine kemarin cincin berlian. Berapa ratus karat pun berlian yang saudara punya, itu pun milik Tuhan. Nah saudara begini, prinsip yang pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau semuanya milik Tuhan, segala sesuatu Tuhan punya, artinya kita tidak boleh sombong untuk apa yang Tuhan sedang titipkan hari ini. Artinya kita tidak boleh terlalu jumawa. Kita berpikir ini kita punya, ini satu hal yang amat membanggakan untuk kita. Itu Tuhan punya, kita hanya pengelola. Ada banyak orang berubah karena harta benda. Ada banyak orang karakternya berubah karena uang. Sebelumnya jadi orang yang humble, jadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, tidak memandang orang lain lebih rendah, lebih kecil daripada dia. Tapi satu kali saudara, ternyata Tuhan berkati luar biasa jadi orang kaya baru. Orang kaya mendadak. Saudara, penelitian mengungkapkan orang yang diberkati secara luar biasa dengan tempo waktu yang cepat, itu berubah sikapnya. Ada satu penelitian yang meneliti berapa orang ditaruh di ruangan dikasih mereka main monopoli saudara, mainan monopoli. Kemudian ada orang yang dibuat dia menang banyak. Ketika menang banyak cara dia kocok dadu beda. Cara dia dari belum punya properti setelah punya properti beda saudara. Jadi jangan heran. Kalau ada orang yang saudara kenal dia berubah ketika diberkati. Itulah tabiat kita manusia. Jalan mungkin masih sederhana. Shalom. Tapi ketika punya uang saudara. Beda jalannya. Diangkat tangan saudara mungkin cuma setengah. Tapi setelah punya uang berliannya ada. Diangkat tinggi saudara. Jadi dia aja goyang-goyang. Saya percaya kita bukan orang-orang demikian. Amin. Orang-orang yang mengerti prinsip ini, Tuhan adalah pemilik, kita hanya pengelola. Dia tidak akan berubah menjadi sombong. Sebab dia tahu segala sesuatu yang dia punya, itu semua daripada Tuhan. Kemudian prinsip kedua saudara begini, dia tahu itu dari Tuhan, dia tidak jadi sombong. Tapi prinsip yang kedua, orang yang mengerti dia hanya pengelola, dia tahu satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab terhadap apa yang Tuhan sudah beri.
Harta kekayaan yang dia punya satu saat akan ada pertanggungan jawab daripada Tuhan terkait apa yang dia miliki. Saudara, banyak orang tidak bersalah dengan cara menghasilkan uang. Tapi ada banyak orang yang bersalah dalam cara menggunakan uang. Artinya saudara, kalau satu saat akan ada pertanggungan jawab, maka dari itu dalam mengelola harta uang yang kita punya, kita harus mengelola dengan bijaksana, dengan penuh tanggung jawab. Tuhan kasih perumpamaan tentang hamba yang tidak setia dan bendahara yang jujur, saudara. Nah saudara, satu saat Tuhan akan datang meminta pertanggungan jawab dari apa yang saudara punya. Kalau saudara punya hari ini, pakai hal-hal yang bernilai kekekalan. Jangan pakai untuk hal-hal yang sifatnya jasmani, hanya untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Saudara, ada banyak rumah tangga retak, bukan justru ketika mereka kesulitan, tapi justru ketika kepala keluarga mulai diberkati. Ketika tidak ada apa-apa, bersama-sama bangun dengan istri. Ketika dia berkati, dia tinggalkan istrinya, lari dengan pelakor. Atau ada istri-istri yang mungkin suaminya lagi susah, lari dengan peminor. Saudara, hati-hati, bijaksanalah mengelola, menggunakan apa yang Tuhan titip. Satu saat ada pertanggungan jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Nah saudara, kemudian apa lagi? Karena Tuhan itu pemilik, kita hanya pengelola, kita harus sadar begini. Uang itu, harta itu sifatnya liquid asset. Artinya apa? Dia mudah berubah. Dia tidak tetap, sangat fluktuatif. Gampang sekali berubah, gampang sekali goyah. Maka malanglah kita, orang-orang yang mengandalkan atau bersandar kepada hal-hal yang sifatnya tidak tetap. Yang sifatnya sangat liquid. Artinya saudara, kalau Tuhan itu pemilik kita pengelola, bersandar kepada sumber berkat, yaitu Tuhan. Bukan kepada uang yang sifatnya liquid. Jangan kita mengikatkan diri kepada uang yang sifatnya liquid. Karena kalau kita mengikatkan diri dengan uang, kita membuat persoalan yang tadinya tidak perlu ada jadi ada. Ada banyak orang, ketika dia tidak punya uang tidurnya masih nyenyak. Tapi ketika dia punya uang, dia tidak bisa tidur. Ada banyak orang hidupnya bahagia, hidup sederhana. Tapi ketika dia punya banyak uang, hidupnya jadi tidak bahagia. Ada banyak orang-orang kaya yang mengakhiri hidupnya padahal mereka hidup berkelimang harta, saudara. Ada cerita tentang dua orang bertetangga. Satu seorang pengusaha yang kaya raya. Tiap hari uang keluar masuk di usahanya. Sehingga dia harus bekerja sampai malam. Pulang dia harus menghitung keuntungan usahanya dan mempersiapkan kembali bagaimana memulai usahanya. Jadi kerjanya sepanjang malam, saudara, hitung uang. Berapa keuntungan, berapa yang harus dia kembangkan. Makanya dia selalu tidur hampir-hampir pagi, saudara. Bahkan pagi hari dia baru bisa tidur. Nah saudara, tetangganya yang satu pekerjaannya sederhana, hanya tukang sol sepatu. Penghasilannya tidak seberapa. Tapi itu cukup untuk dia dan keluarganya. Dia tidak pernah pusing mau hitung karena memang tidak begitu banyak uang yang dia punya. Setiap pagi dia bangun, dia setel lagu rohani, saudara. Dia putar radio Proskonio sambil dia nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Persoalan untuk tetangga yang di sebelah. Tetangga yang di sebelah ini pagi hari baru mau tidur. Ini tetangga satu ribut dia nyanyi-nyanyi. Akhirnya tetangga yang banyak uang ini berpikir bagaimana caranya supaya dia stop menyanyi. Satu kali dia panggil ke rumah, Pak ke rumah ada saya mau bercerita. Tanpa tendeng aling-aling, saudara, dia kasih uang 1 karung. Seperti bantal pelok, saudara. Ini bapak yang tukang sol tadi bingung. Ini uang apa, Pak? Sudah terima saja, ini berkat dari Tuhan. Akhirnya dia senang, saudara, dia punya banyak uang. Dia tidak pernah punya uang yang banyak seperti itu. Dia bawa pulang ke rumah. Pas mau tidur, saudara, dia tidur tidak nyenyak. Dia taruh itu uang di bawah tempat tidur. Dia pikir ini kalau ada pencuri, orang tahu kita terima uang, bisa-bisa dibunuh. Dia rasa tidak aman, dia pindah di loteng, saudara. Dia taruh di loteng, tapi dia sadar rumahnya banyak tikus. Ini kalau tikus makan uang habis, saudara. Dia ingat, oh ada satu tempat yang mungkin tidak terpikir ada uang di sana, kandang ayam. Tengah malam, saudara, dia masuk kandang ayam, dia taruh itu uang di kandang ayam. Dia masuk ke kamar. Dia pikir lagi di dalam kamar, ini kandang ayam, besok pagi orang datang kasih makan ayam, pasti kaget lihat uang. Akhirnya dia pergi ke kebun, saudara. Tengah malam dia pergi ke kebun, dia gali lubang, dia kubur itu uang di situ. Saudara, pas dia pulang, saudara, dia pulang, sudah pagi.
Sudah tidak sempat lagi saudara, dia putar lagu proskuneo, tidak sempat lagi memuji menyembah Tuhan. Dia tertidur saudara karena capek. Bangun dia panik. Jangan-jangan sudah ada yang gali itu uang tadi yang dia tanam. Saudara akhirnya apa saudara? Dia ambil itu uang. Oh ternyata masih ada. Dia bawa pulang sama tetangganya. Ini ambil ulang ini uang. Saya tidak perlu. Tadinya saya tidur enak, saya nyaman, bahagia. Tapi gara-gara ini uang saya jadi stres. Pikirkan ini uang. Ini kondisi orang yang hidupnya menggantungkan diri, mengikatkan diri kepada hal yang namanya uang. Saudara, kalau uang jadi sandaran, satu saat dia berubah terhadap saudara, saudara pasti goyang. Tapi bersandar sama Tuhan. Amin. Saudara, prinsip yang pertama, Tuhan itu pemilik, kita pengelola. Kalau Tuhan kasih, jangan sombong, itu sumbernya dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, pergunakan dengan bijaksana. Karena satu saat ada pertanggungan jawab dan jangan bersandar kepada uang itu. Kemudian yang kedua saudara, Tuhan adalah penyedia. Kita adalah pengguna. Tuhan adalah provider, kita pengguna dari apa yang Tuhan telah sediakan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi Tuhan itulah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita harus mengerti ada dua prinsip tentang berkat Tuhan. Tuhan akan mencukupkan, akan memberkati sepanjang itu kebutuhan. Keinginan yang saudara ingini, saudara, seringkali keinginan itu lahir dari kedagingan kita. Hal-hal yang bersifat untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi Tuhan tahu, sepanjang Tuhan, saudara butuh, Tuhan pasti sediakan. Tapi seringkali kita menilai pemberian Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Nah saudara, kalau saudara lihat, di dalam Alkitab bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia ketika kelaparan dan kekeringan terjadi di Israel. Tuhan bawa Elia ke tepi sungai Kerit. Di situ Tuhan pelihara dia setiap hari. Burung gagak datang bawa makanan. Saudara, menurut ilmu perburungan ini burung paling rakus namanya burung gagak. Saudara, semua dia makan. Bagaimana burung yang rakus yang makan segalanya bisa bawa makanan kasih makan Elia. Ini mujizat daripada Tuhan. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, Tuhan itu pasti akan memenuhi segala kebutuhan saya dan saudara. Tidak ada yang terlalu besar untuk Tuhan, untuk dia tidak bisa penuhi. Tapi tidak ada juga yang luput sekecil apapun daripada Tuhan. Sekecil apapun sepanjang saudara butuh, Tuhan pasti penuhi, katakan amin. Saya mau cerita saudara, tahun 2013 saya menikah. Seperti pasangan-pasangan muda lainnya kita rindu punya rumah. Tapi seperti pasangan-pasangan muda umumnya kami persoalan soal uang. Nah kami belum mampu membeli secara cash, ya tentu secara kredit. Tapi kumpulkan uang muka juga tidak mudah saudara. Sampai akhirnya tahun 2017 kalau tidak salah kami bisa beli rumah sederhana tipe 36 saudara. Rumah kecil, rumah sederhana. Kemudian kumpulkan uang muka karena kami dapat rumah yang pojok. Pojoknya itu harus dibayar kelebihan tanahnya. Nah kami ingat waktu itu ada pembangunan gereja di tempat ini untuk lantai 3. Waktu itu lantai 3 itu belum di atap, kita harus atap, butuh biaya. Saya sama istri saudara kita tergerak, saya bicara dengan dia kasih tahu ke saya bahwa kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun kita punya kebutuhan pada saat itu dan kami pilih, kami tabur itu. Nah saya mau bilang begini saudara, ketika saudara menabur prinsipnya begini, bukan supaya saudara diberkati. Ketika saudara memberi, hilangkan dari pikiranmu, pola pikirmu supaya saya diberkati, tidak. Tapi yang benar adalah ketika saya memberi, saya menabur karena saya sudah diberkati. Karena saya orang diberkati Tuhan, apa yang Tuhan sudah buat jauh lebih besar, saya akan memberi untuk Tuhan. Saudara saya kasih. 2018 rumahnya jadi saudara, pasang plafon, mau tambah dapur sebagainya, gempa. Itu rumah tapela dia punya fondasi saudara, dinding-dindingnya hancur. Tidak bisa digunakan. Saya numpang di pastori untuk berapa waktu. Tahun 2020 saudara, pandemi mulai, pandemi pecah saudara. Tahun 2020 pertengahan saya sama istri dapat sebuah visi bangun rumah.
Saudara, agak berat sebenarnya untuk mengiyakan visi itu. Sebagai kepala keluarga, saya tahu ini tantangan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan dari mana sumbernya, dari mana resource-nya. Mau bangun pakai apa, kita tidak punya tabungan yang banyak. Ini lagi pandemi, orang menghemat luar biasa. Masa kita bangun rumah, saudara, tapi luar biasa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tahun 2021 saya mulai kerja, mulai bangun. Pelan-pelan saudara, sedikit demi sedikit. Bangun dengan memanfaatkan luas tanah yang masih ada, jauh lebih besar dari sebelumnya. Hitung-hitung secara kalkulator matematika, tidak tahu dari mana uangnya. Tapi ajaibnya penyediaan Tuhan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa bantu. Bahkan Tuhan kasih pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya saya tidak pernah pikirkan. 2022 jadi. Ketika jadi, saya kesaksian di Fokus. Saya lumayan baper saudara, karena saya berpikir luar biasa apa yang Tuhan sediakan. Sepanjang kita butuh, Tuhan pasti cukupkan. Saya tidak pernah tahu dari mana sumbernya, dari mana datangnya. Tapi pemeliharaan penyediaan Tuhan, Tuhan sediakan untuk saya dan keluarga. Saya percaya pun begini, hal yang sama berlaku untuk saya dan saudara. Sepanjang saudara butuh, Dia itu penyedia bagi kita. Saudara minta sama Tuhan, sepanjang saudara butuh, saudara lihat, Dia akan menyediakan mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Ada amin? Nah, persoalannya begini saudara. Ketika Tuhan berkati kita, tidak hanya cukup sampai di kita. Tidak hanya cukup untuk sampai untuk kebutuhan kita. Tapi ada sebuah reason, ada sebuah alasan mengapa Tuhan memberkati kita. Saudara lihat kehidupan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada di Mesir kerja rodi cukup lama, Tuhan pakai Musa untuk menggenapi janjinya bahwa bangsa ini kembali ke tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka alami banyak mujizat. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak punya apa-apa. Mereka kerja tidak dibayar, mereka hidup seadanya. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir untuk memberi bagi umat Israel. Tuhan perintahkan ketok setiap pintu. Dan setiap pintu yang mereka ketok itu dikasih emas, perak untuk orang-orang Israel. Keluar dari tanah Mesir saudara, mereka membawa harta kekayaan Mesir. Mereka bawa itu menuju tanah Kanaan. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Tuhan kasih emas perak sama umat Israel? Umat Israel ini mau jalan di padang gurun. Padang gurun tidak ada mall, tidak ada pasar, tidak ada toko emas. Tidak ada penukaran emas di sana. Buat apa Tuhan kasih mereka emas? Ternyata saudara, selama di padang gurun mereka akan membuat kemah suci, tabernakel. Di dalam kemah suci itu Tuhan akan hadir di hadapan umatnya. Dan segala perkakas yang ada di kemah suci terbuat dari emas murni. Ternyata ini tujuannya. Tuhan memberkati umat Israel supaya untuk melakukan sesuatu tujuan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tapi apa yang umat itu lakukan? Ketika di Gunung Sinai, mereka akan menerima 10 perintah Tuhan. Mereka kembali teringat kehidupan gaya hidup mereka di Mesir. Mereka pakai emas yang Tuhan sudah kasih ke mereka. Mereka buat patung lembu emas dan mereka sujud menyembah Dia. Hari itu Tuhan murka dan menewaskan banyak orang Israel pada saat itu. Saudara, artinya begini, kalau kita diberkati hari ini, ada sebuah tujuan yang bersifat kekal di sana. Tuhan mau pakai saudara, apa yang ada pada saudara untuk memberkati orang-orang di sekitarmu, bahkan pekerjaan Tuhan. Saudara jangan keliru, jangan gagal dalam mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Ada seorang yang bernama Michael Carroll. Michael Carroll ini ada di Inggris saudara. Pekerjaannya dia hanya petugas kebersihan, gajinya 3 juta. Buat orang Indonesia ya mungkin itu UMR kalau di Palu. Tapi buat di Inggris itu kecil sekali. Satu kali saudara terjadi hal yang luar biasa. Dia menang lotre senilai 9 juta euro. Itu kalau mau dikalkulasi sekitar 200 miliar lebih. Orang yang tadinya tidak apa-apa, tidak punya harta benda. Kemudian tiba-tiba jadi OKB, orang kaya baru, orang yang kaya mendadak. Gaya hidup berubah. Nah saudara, dia tidak siap terima berkat. Dia tinggalkan istrinya. Dia hidup foya-foya. Dia kencan dengan ribuan wanita. Dia terlibat narkoba, obat-obatan terlarang, miras, mabuk. Dia banyak beli hal-hal yang tidak perlu. Nah saudara, dia kayak toko emas jalan. Kalung emas, gelang, cincin yang besar-besar saudara.
Apa yang terjadi? 7 tahun berlalu. Hartanya habis. Dia kembali bangkrut dan jatuh miskin. Dia kembali ke posisi semula. Jadi petugas kebersihan kota, saudara. Dan dia punya banyak hutang. Dan dia jadi terikat dengan obat-obatan. Nah, ini satu kondisi ketika orang tidak siap diberkati dan tidak mengerti mengapa dia Tuhan berkati. Tapi saya percaya setiap kita Tuhan akan pakai dengan apa yang ada pada kita. Amin. Kalau kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada perempuan-perempuan yang menyertai dalam pelayanan Yesus. Di dalam Lukas 8 ayat 3, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, kekayaan bisa jadi alat untuk pekerjaan Tuhan maju. Bisa jadi alat untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, Amsal 11 ayat 24 bilang begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, saya kenal sebuah keluarga, hidupnya sederhana. Mereka mungkin terlihat sederhana. Tapi ada sebuah karunia yang membuat saya iri. Orang itu punya karunia memberi, punya karunia memberkati. Menurut saya ini karunia yang luar biasa kalau kita punya. Artinya hidup kita orang yang diberkati. Saudara, dia banyak tolong pekerjaan Tuhan. Dia banyak tolong hamba-hamba Tuhan. Dia banyak tolong orang-orang di sekitarnya. Sudah lama saya kenal mereka, saudara. Tapi sampai di titik ini saya tidak pernah melihat mereka melarat hidup di dalam kemiskinan. Karena mereka menyebar harta dan membagi-bagikan hartanya untuk mendukung, mensupport orang lain. Saudara, di ibadah 1 saya bilang, kalau saudara ada di tempat ini yang saudara hidupnya miskin, bangkrut, melarat. Karena saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Karena saudara menolong orang lain. Kasih tahu saya mau kesaksian di ibadah berikutnya. Jangan tabur hartamu untuk Tuhan, jangan tolong orang karena kau melarat. Tapi tidak, firman Tuhan bilang, ada orang menyebar harta. Tapi makin lama makin kaya, kian kaya. Saudara tidak akan menjadi miskin kalau kita memberkati pekerjaan Tuhan, bahkan menolong banyak orang. Amin. Nah, saudara, ada alasan mengapa kita diberkati. Tuhan itu penyedia dan kita ini pengguna. Tuhan pasti akan menyediakan yang kita butuhkan. Tapi ada tujuan yang Tuhan taruh di situ. Kenapa kita diberkati? Ketiga, prinsip apa yang dapat kita pelajari tentang uang adalah jangan menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat yang kelima bilang begini, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sesekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sesekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, di sini dikatakan, bahkan ayat yang kita baca di awalnya tadi, orang akhir zaman itu selfish, egois, berpusat kepada diri sendiri. Kemudian di sini jangan menjadi hamba uang, cukupkanlah dengan apa yang ada. Saudara, ciri orang yang menjadi hamba uang itu satu, tamak serakah. Tidak punya rasa cukup atau rasa puas terhadap apa yang Tuhan sudah beri. Karena dia tidak punya rasa cukup, rasa puas, hidupnya, orientasi, tujuan sasaran hidupnya adalah mencari uang. Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya padahal dia tidak tahu. Satu saat akan ada dua kemungkinan. Uang yang akan meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan harta bendanya. Saudara, orang yang bodoh di dalam kehidupannya kalau dia hanya berorientasi fokus untuk mengejar uang. Karena uang itu, saudara, tidak bisa dipegang. Tidak bisa kita jadikan sandaran. Orang yang menghambakan diri kepada uang, dia tidak punya rasa puas. Dan ini yang paling bahaya, saudara. Orang yang jadi hamba uang, dia rela lakukan apa saja demi mendapatkan uang. Dia rela lakukan apa saja supaya dia punya uang. Dia rela menipu orang, ambil keuntungan dari orang lain dengan cara menipu supaya dia dapat uang. Dia rela melakukan hal-hal yang secara moral tidak baik. Melanggar harga dirinya, melanggar firman Tuhan, dosa. Tapi dia lakukan supaya dapat uang. Korupsi, tipu orang, mencuri. Bahkan orang rela bunuh orang supaya dapat uang. Saudara, kemarin heboh kasus di Hong Kong. Ada satu keluarga mutilasi anak bantunya. Dipanggal-panggal, saudara, karena persoalan uang. Takut kehilangan uang. Ini bahayanya orang kalau menjadi hamba uang.
Nah, bukan hanya dia rela lakukan apa saja supaya dapat uang. Nah, yang berikut saudara cirinya, dia rela mau secara sadar tidak melakukan sesuatu supaya tidak keluar uang. Nah, ada orang rela lakukan apa saja supaya dapat uang. Tapi ada juga orang yang hamba uang rela lakukan tidak melakukan apa-apa supaya jangan dia keluar uang. Nah, ini juga bahaya saudara. Kalau kita tahu itu kebaikan, menahan kebaikan bagi orang yang patut menerimanya, Tuhan bilang itu dosa. Sudah tahu harus bayar perpuluhan, tidak kasih. Saudara, ini orang yang hamba uang. Dia sengaja menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara, ada seorang anak remaja cerita sama saya, Kak, saya merasa berdosa. Kenapa? Saya makan somai tidak bayar. Saya kenapa tidak bayar? Tidak ada uangmu. Tidak, cuma tinggal itu kasihan uangku, Kak. Kalau saya bayar, saya pakai apa? Tidak boleh, dosa itu. Akhirnya dia merasa berdosa, saudara. Dia makan somai 2, dia cuma bayar 1. Dia merasa berdosa, dia balik ulang. Dia makan ulang somai, saudara. Tapi dia balik caranya. Dia makan 1, dia bayar 2. Persoalannya begini, Mas somainya lihat, dia cuma makan 1 tapi dia bayar 2. Mas somainya bilang, Dek ambil 1 lagi. Tadi cuma 1 kau bayar. Tadi cuma 1 kau makan. Dia, oh tidak Mas, 2 saya makan. Akhirnya bohong saudara untuk tutupi kebohongan yang pertama. Ada saudara sini yang makan bakso tidak bayar? Saudara jangan, orang yang jadi hamba uang, dia rela lakukan segala sesuatu supaya dapat uang. Dia rela menahan kebaikan, dia rela melakukan sesuatu supaya dia jangan keluar uang. Saya percaya kita bukan golongan-golongan orang yang hamba uang, amin. Tapi kita hamba Tuhan, kita tahu bagaimana cara memperlakukan uang dengan benar. Amsal 10 ayat 2 bilang begini, harta benda diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Harta benda yang kita peroleh pastikan itu masuk ke rumah kita dengan cara-cara yang benar. Dengan hal-hal yang sesuai dengan firman. Jangan kita hidup dengan berkat-berkat yang kita peroleh tidak dengan cara-cara yang benar. Yeremia 17 ayat 11 bilang begini. Seperti ayam hutan yang tidak mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usia ia akan terkenal sebagai orang bebal. Jadi firman Tuhan juga mengajarkan bukan caranya kita mengelola. Tapi caranya kita mendapatkan berkat itu harus dengan cara-cara yang benar. Amin saudara. Hal yang terakhir, bagaimana prinsip Alkitab berbicara tentang uang. Uang itu tidak kekal. Uang itu tidak abadi saudara. Amsal 23 ayat 4 dan 5 bilang begini. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena ia tiba-tiba bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara pernah ada alami begini? Saudara lihat saudara punya uang pakai sayap, kemudian dia tiba-tiba terbang tinggalkan saudara. Saudara ada tidak pernah dalam satu momen, saudara punya banyak uang. Tapi kemudian dalam satu momen peristiwa, saudara sadar begini. Di mana semua itu doi tadi? Di mana semua itu uang? Saudara kalau saudara bertanya ke diri saudara, habis pakai apa tadi itu? Saudara juga tidak tahu. Itulah mungkin uang itu tiba-tiba bersayap. Akan ada 2 kemungkinan, saudara yang pergi meninggalkan uang itu, Tuhan panggil pulang, atau uang itu yang meninggalkan saudara. Saudara, uang itu tidak kita bawa mati. Uang itu tidak kita pakai untuk di dunia ini saja, tapi uang juga punya manfaat untuk kehidupan yang kekal. Saudara, unik begini, ada orang, dia mati, tapi dia punya visi, dia harus bawa harta benda yang sangat dia sayang. Ada seorang bernama Billy, saudara, di Amerika, ini opa umur 82 tahun. Satu saat dia sakit keras, waktu sakit keras dia bilang begini, kalau saya mati, saya cuma minta satu, kuburkan saya dengan Harley Davidson kesayangan saya. Jadi Harley itu di mana? Ditaruh di peti tidur dengan dia? Tidak. Pokoknya saya punya peti mati, harus muat itu Harley. Dan di atas Harley saya harus naik. Nah saudara, jadi peti matinya saudara, dia diturunkan di liang kubur dengan begini modelnya. Dia naik Harley. Entar dibikin dokter bagaimana supaya dia bisa duduk di situ. Kemudian dibuatlah peti sedemikian rupa sehingga dia dikuburkan dengan Harley Davidson kesayangannya. Keluarga kesaksian. Dia bilang, opa ini sudah hidup dengan luar biasa. Dia mau mengendarai Harley ke alam baka.
Dan dia ingin dunia mengetahuinya. Nah saudara, jangan sampai saudara yang hobi main bulu tangkis. Kalau hobi main bulu tangkis, kemudian saudara bilang, kubur saya dengan sepatu dan raket bulu tangkis. Saudara membungkus mes di alam baka. Saudara berhenti, jangan lakukan hal-hal yang bodoh seperti ini. Ada orang taruh Alkitab di dalam peti mati. Saudara, opa enggak mau baca itu Alkitab kalau dia sudah dikubur. Yang baca kita yang masih hidup. Jadi saudara, harta benda itu kita tidak bawa sampai di dalam kekekalan. Tapi begini saudara, harta benda itu memang tidak mempengaruhi yang namanya keselamatan. Keselamatan kita peroleh dengan iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Iman itu yang membuat sebuah kepastian tempat kita akan berada di mana? Di surga bersama-sama dengan Bapa. Tetapi cara kita mempergunakan uang, cara kita mengelola uang, cara pandang kita terhadap uang menentukan upah kita di surga nanti. Saudara, Amsal 27 ayat 24 bilang begini, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Matius 6, 19, 20 bilang begini, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Artinya Alkitab bilang kita harus kumpul harta di sorga. Lewat apa? Lewat hidup kita di dunia ini. Kita tidak tujuannya ada di dunia, tapi tujuan kita adalah sorga. Dunia ini hanya tempat transit, tempat kita mengumpulkan bekal untuk kita hidup di surga. Ada banyak orang berpikir dunia adalah tujuan akhir, sehingga dia hidup foya-foya, dia menghamburkan harta bendanya. Tapi dia lupa di surga, di kekekalan, itulah tujuannya. Saya kasih contoh begini untuk menutup renungan firman Tuhan hari ini. Saudara, katakanlah ada 2 pulau. 2 pulau ini berbeda. Satu berpenghuni dengan segala fasilitas dan kekayaannya. Satu pulau tidak berpenghuni dengan seluruh hewan buas di dalamnya. Nah, di pulau yang berpenghuni dan kaya ini ada sebuah aturan. Aturannya adalah seorang raja mereka akan pilih. Ketika raja itu terpilih, dia akan memimpin 7 tahun. Dalam 7 tahun dia bisa lakukan apa saja, menggunakan segala resource sumber daya untuk kepentingannya. Nah saudara, tapi setelah 7 tahun lewat, dia harus pindah di pulau tidak berpenghuni yang penuh dengan hewan buas. Wah, banyak orang saudara menghabiskan waktu sebagai raja, hidup foya-foya. Tapi tahun ke-8 dia harus pindah jadi penghuni yang kosong di tempat yang penuh dengan hewan buas. Alhasil tidak ada lagi orang yang berani jadi raja di sini. Karena mereka takut untuk pindah di tempat yang buas, tempat yang asing. Satu kali ada pelaut terdampar di sana. Kemudian pelaut terdampar melihat bahwa tempat itu begitu indah, begitu bagus. Kemudian pelaut ini bilang begini, enak ya kalau jadi raja di sini. Kemudian orang-orang di situ tawarkan, kamu mau enggak jadi raja di sini? Dia bilang, wah boleh juga. Apa persyaratannya? Syaratnya kalau jadi raja di sini 7 tahun, silakan gunakan semua resource-nya. Tapi setelah itu pindah di pulau yang tidak berpenghuni, penuh dengan hewan buas. Dia pikir-pikir, akhirnya dia terima itu tawaran saudara. Apa yang dilakukan ketika jadi raja? Tahun pertama dia perintahkan semua militer dengan senjata-senjata militer yang mereka punya. Pergi ke pulau sebelah, bunuh habisi semua itu hewan buas. Tahun kedua saudara, dia mulai bangun area. Dia mulai bangun istana, dia mulai bangun pusat pemerintahan. Tahun ketiga dia persiapkan orang-orang, dia latih orang-orang supaya pindah dari pulau ini ke pulau yang sebelah. Orang-orang yang hebat. Di akhir tahun pemerintahannya, pulau yang tidak berpenghuni penuh dengan hewan buas tadi jadi pulau yang makmur. Tahun ke-8 dia pindah, dia tidak ada semua yang di sana saudara. Saudara, kadang-kala kita harus seperti itu. Kita di dunia ini hanya transit, tujuannya surga. Apa yang saudara persiapkan di sini, salah satunya cara saudara menggunakan uang, cara pandang saudara terhadap uang, itu berpengaruh untuk hidup yang kekal. Saudara, kita ditebus oleh darah Kristus, darah yang mahal, darah anak domba Allah. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Harta benda kita tidak bisa menyelamatkan kita. Harta benda kita tidak akan bisa membuat kita berada di surga. Tapi harta benda kita bisa kita pakai supaya kita punya tempat, rumah di surga dan menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Amin saudara.
Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu datang bagi kami bahwa Tuhan rindu kami hidup dalam berkat-berkat-Mu. Bahkan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, kami percaya Tuhan itu pasti menyediakan. Ajar kami Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan sudah kasih. Kami bukan pemilik, kami hanya pengelola. Ajar kami punya kerendahan hati, tidak sombong terhadap berkat-berkat-Mu. Ajar kami bertanggung jawab menggunakannya. Dan kami tidak mengikatkan diri dan menjadi hamba uang. Tapi kami mempersiapkan apa yang kami punya untuk hidup di dalam kekekalan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau Kita bangkit ku berdiri. kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu baik dalam hidup kami. Ya Tuhan. Biarlah semua kami tidak ada seorang pun yang terkecuali bisa mengerti akan pesan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Oh haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa setiap firman-Mu tidak secara kebetulan. Ya. Karena Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik atas hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya kami semua hidup dalam berkat Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya kami merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya, Tuhan. Karena segala yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Amin, amin. Kami menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami nikmati semua berasal dari Tuhan. Amin Yesus. Itulah sebabnya Tuhan mengingini untuk kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini, Tuhan masih berkenan atas hidup kami. Oh haleluya Yesus. Untuk Engkau akan mengingatkan kami akan sesuatu yang terbaik. Ya Tuhan. Yang Tuhan akan siapkan bagi kami. Segala berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat rohani. Berkat-berkat sukacita damai sejahtera Amin Allah. Tuhan Yesus. Bahkan semua yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon ampun segala kekurangan kami. Segala keterbatasan kami khususnya hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menguasai kami semua. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kananmu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah Tuhan pecahkan dan rela tubuhmu dihancurkan. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Biarlah kami menyadari semua yang Engkau lakukan adalah karena Engkau mengasihi kami. Ya Yesus. Engkau mau supaya kami menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Biarlah kami semua menyadari dan menghormati akan pengorbanan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dengarlah akan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Ya Yesus Tuhan. Tetapi dia rela mencurahkan itu oleh karena dia mengasihi kita semua. Dengan darah Kristus yang telah tercurah itu telah menyucikan segala kejahatan kita. Telah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ya Tuhan Yesus. Karena itu sekali lagi hargai akan pengorbanan Kristus. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita kecuali karena kita percaya akan pengorbanan Kristus. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oh Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, amin Amin. Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Mari saudara buka mulut saudara. Bersyukur Mari ucapkan syukur. Naikkan penyembahan kepada Tuhan. yang selamatkan kami. Dia yang layak kita sembah. Kau tebus Dia yang layak kita puji. Oh, haleluya. Kami puji, kami besarkan Engkau. Engkau segalanya. Engkau ajaib. Oh, terpujilah namamu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Haleluya. Akan Engkau kami menghormati Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Kagum Tuhan. Kagum Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum lagi. Ku kagum akan Engkau. Kagum Tuhan. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Sungguh kami kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Amin, amin Yesus. Sungguh kami kagum akan Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang maha kasih. Amin, amin. Allah yang berlimpah dengan kasih Oh, karunia. haleluya Yesus. Engkau tahu apa yang harus Engkau lakukan bagi kami. Ya, Khususnya bagi kami yang sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kami. Amin, amin, Tuhan Tuhan. bertanggung jawab atas hidup kami. Amin, amin. Tuhan terima kasih. Biarlah setiap firman-Mu membangkitkan iman percaya kami. Untuk terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami yakin Tuhan ketika kami melakukan kehendak Tuhan. Tuhan melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kami yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Untuk dapat menjadi pedoman untuk kami jadikan sesuatu yang terbaik untuk kami lakukan. Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Firman-Mu itu sebagai pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan kami. Untuk kami sampai pada tujuan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu. Agar dia lebih dipakai lagi dengan heran dalam pelayanannya baik di dalam tempat ini. Di pekerjaan-Mu di tempat ini bahkan dimanapun dia berada. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya setiap pelayanan kami, jeripaya kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan tahu melakukan yang terbaik bagi orang yang setia. Melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan terima kasih. Persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Tuhan tahu hati mereka yang memberi oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang akan mengembalikan apa yang Tuhan punya, akan memberkati pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan tahu, hamba hanya serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itulah sumber segala-galanya. Engkau adalah pemilik. Kami hanya sebagai pengelola. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, hamba berdoa juga mungkin ada di antara kami yang hari ini berulang tahun. Pada minggu ini juga Tuhan, Engkau tahu siapa-siapa mereka. Biarlah kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan karuniakan bagi mereka. Sadarkan mereka ini adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan hidup mereka. Tetapi mau memberi yang terbaik. Sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Hamba berdoa biarlah kasih Kristus selalu mengikat mereka. Dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan bangsa negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus pemerintah kami, baik di pusat sampai di daerah-daerah, termasuk Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Tuhan, Engkau tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kami tidak tahu sama sekali, tetapi kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya doa-doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Dan seluruh umat Tuhan terpelihara dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat perlindungan. Haleluya, haleluya. Biarlah masih, biarlah kuasa. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memberikan kasih karunia Tuhan yang berlimpah, senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, damai sejahtera menyertai kami semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.